kemungkinannya bikin Bitcoin ke nol atau nggak ada sama sekali? Gua yang paling takut dari dulu gua bilang itu regulasi, Bro. Kalau misal ada regulasi yang membahayakan Bitcoin, contoh kayak kemarin, misal ngomong amit-amit ya jangan sampai Ya. terjadi, Amerika nge-ban Bitcoin, it's gonna die, Bro. Tapi Cina kan nge-ban Bitcoin. Iya, tapi waktu itu kan Cina ban Bitcoin, ternyata di negara-negara lain yang ngambil gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya Amerika nge-ban Bitcoin, kemudian Eropa melakukan hal yang sama, ripple effect, I think the only risk yang poses untuk Bitcoin jadi nol kalau semua negara ini serentak nge-ban Bitcoin. Satu, atau kedua, mereka menerapkan pajak yang unfriendly untuk crypto holder. Iya. Kalau di Indonesia kan untungnya negara kita udah suportif untuk crypto ya, bahkan Final pajaknya. iya pajak final. Jadi kita cukup bayar 0,21%, how many profit you have, udah lu cukup bayar segitu. Iya. Dan akhirnya jumlah investor kripto di Indonesia kan udah membludak ya, 22 juta kemarin per Desember 2024. Itu single account atau multiple? Single saya rasa. Kemudian yang bikin concern berikutnya, regulasi ini kalau misalnya menghambat exchange untuk melakukan inovasi produk. Ya. Karena gateway orang masuk kripto pasti pertama itu pasti exchange, Bro. Nggak mungkin dia lari ke DEX. Nggak mungkin kan. Pasti yang paling simple deposit rupiah atau deposit US dollar kalau di exchange luar, and then they convert it to crypto kan. Nah, I think 3 ini kalau ini dihambat, ini akan bikin kripto ini grow-nya nggak secepat sekarang. Tapi so far ngelihat pemerintahan Trump, pemerintahan Indonesia juga, kemudian pemerintahan di negara-negara Southeast Asia lain itu nggak ada yang melakukan itu. Jadi so far harusnya aman sih. Jadi regulasi ya menurut lo? Regulasi, kalau menurut gue yang paling bahaya. Tapi dengan nature asetnya sendiri desentralisasi dan dia bisa ada node runner, ada miner, menurut lo apakah memang kalau satu dunia ban itu pasti mati? Atau justru itu akan nge-spark sebuah revolusi yang dimana malah black marketnya semakin banyak. Black market semakin banyak. Karena nggak jadi unregulated kan. Ya, contohnya seperti di Cina. Karena di Cina sendiri, ya gue tahu sendiri karena gue kesana beberapa kali ketemu orang-orang kripto yang besar di sana. Di sana tuh bener-bener ilegal, Bro. Betul. Tambang tuh ilegal, membeli USDT itu ilegal. Wah. Penjara, di sana penjara. Tapi orang tuh lakuin itu setiap hari, Bro. Betul. Under the ground kan. Under the ground, tapi mereka nggak peduli. Jadi kayak di sana beberapa owner kayak klub malamnya segala macam. Gue pernah ketemu. Mereka nggak peduli. Malah jadi black market. Penjarahan gitu. Gue mau pakai USDT, gue nggak mau beli saham Cina gitu. Apakah bisa? Kan gue bilang tadi kemungkinan asetnya ke nol, Bro. Dengan regulasi apakah mau di-ban semua justru akan jadi black market semua? Malah jadi black market sih. Kalau menurut gue di ban pasti ada efeknya ke harga, Bro. Pasti turun, harga pasti turun, pasti turun ya. Jangan hancurnya dalam. Iya, jangan kalian bilang Bitcoin tidak butuh negara, jangan, Bos. Kita masih butuh negara untuk mencairkan Bitcoin ke mata uang rupiah dan sebagainya. Jadi memang untuk dia jadi nol sangat kecil kemungkinan sekarang. Ya malah jadinya black market kayak tadi kan, bayar pajak, unregulated.